Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NPM 2331211 dari kelas IF23D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan dari pengajian. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke penjelasannya. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian pengajian. Pengajian adalah kegiatan sosial dan keagamaan di dalam masyarakat Islam, di mana sekelompok individu berkumpul untuk mempelajari, mendiskusikan, dan memahami ajaran Islam. Biasanya pengajian dilakukan dalam suasana yang santai dan penuh kebersamaan, seringkali di rumah, masjid, lembaga pendidikan, atau tempat umum lainnya. Tujuan utama dari pengajian adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, memperdalam iman, serta mempererat hubungan antar anggota masyarakat Muslim. Dalam pengajian, seringkali dipelajari berbagai aspek kehidupan berdasarkan ajaran Islam, termasuk akhlak, hukum Islam, tafsir Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Pengajian memiliki peran penting dalam memelihara dan menyebarkan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi, serta memperkuat ikatan sosial dan keagamaan dalam komunitas Muslim. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu sejarah pengajian. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, pengajian telah menjadi fondasi utama dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Di awal Islam, pengajian dilakukan secara langsung oleh Nabi dan para sahabatnya, baik di masjid maupun di rumah-rumah. Seiring berjalannya waktu, pengajian berkembang menjadi lembaga pendidikan formal seperti madrasah dan universitas Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan Utsmaniyah. Tradisi pengajian terus berkembang dan bertahan hingga masa kini, menjadi sarana yang sangat penting bagi umat Islam untuk memperdalam pemahaman agama, memperkuat iman, dan mempererat tali silaturahmi dalam komunitas Muslim. Dari Timur Tengah hingga ke berbagai belahan dunia, pengajian tetap menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan intelektual umat Islam. Lalu ada peran pengajian dalam memelihara dan menyebarkan ajaran Islam. Pengajian berperan penting dalam 1. Melestarikan tradisi dan nilai-nilai Islam. 2. Memasyarakatkan ajaran Islam melalui pemahaman yang mendalam. Ketiga, menyebarkan pengetahuan agama kepada masyarakat luas. Keempat, membentuk karakter individu sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, memperkuat ikatan sosial dan persaudaraan dalam komunitas Muslim. Dengan demikian, pengajian bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga merupakan sarana yang penting dalam memelihara dan menyebarkan ajaran Islam serta mempererat hubungan antar umat Muslim. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu nilai-nilai pengajian. Pengajian bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai yang mendalam dalam kehidupan individu. Berikut adalah beberapa nilai-nilai yang penting yang sering ditekankan dalam pengajian. 1. Keikhlasan. Pengajian mendorong untuk bertindak dengan ikhlas, yaitu melakukan segala sesuatu dengan niat yang murni dan tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Yang kedua adalah ada kejujuran. Nilai kejujuran sangat ditekankan dalam pengajian. Ini mencakup kejujuran dalam kata-kata, tindakan, dan niat, serta pentingnya memegang teguh prinsip kebenaran dalam segala hal. 3. Kesabaran. Pengajian mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup. Sabar adalah kunci untuk memperoleh keberhasilan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Kasih sayang. Nilai kasih sayang dan empati terhadap sesama sangat ditekankan dalam pengajian. Ini meliputi sikap peduli, membantu sesama dalam kesulitan, dan menunjukkan belas kasihan kepada semua makhluk. 5. Ketekunan. Pengajian mendorong untuk bertahan dan teguh dalam menjalani ajaran Islam meskipun dihadapkan pada rintangan dan godaan.
Istiqomah adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam agama. 6. Kerendahan hati. Pengajian mengajarkan pentingnya memiliki sikap rendah hati dan mengakui bahwa semua kebaikan dan kesuksesan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tawadu membantu individu untuk menjaga akhlak yang baik dan menghindari sikap sombong. Dengan menanamkan nilai-nilai dalam pengajian, individu diharapkan dapat menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan mereka, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Lalu kita masuk ke poin keempat, yaitu bentuk-bentuk pengajian. Pengajian dapat dijumpai dalam berbagai bentuk yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat tempat pengajian tersebut berlangsung. Berikut adalah beberapa bentuk umum pengajian. 1. Pengajian keluarga. Pengajian ini dilakukan di lingkungan keluarga, baik di rumah sendiri atau rumah anggota keluarga lainnya. Biasanya anggota keluarga berkumpul untuk membaca Al-Quran, mempelajari hadis, atau mendengarkan ceramah agama dari seorang yang lebih berpengetahuan. 2. Pengajian di masjid. Masjid menjadi tempat utama untuk mengadakan pengajian di banyak komunitas muslim. Pengajian di masjid seringkali melibatkan pembacaan Al-Quran, tafsir, hadis, dan ceramah agama oleh seorang ustadz atau ulama. Yang ketiga, pengajian di lembaga pendidikan. Sekolah-sekolah Islam, madrasah, dan universitas Islam juga sering mengadakan pengajian sebagai bagian dari kurikulum pendidikan mereka. Pengajian di lembaga pendidikan ini bisa berupa pelajaran agama formal, diskusi kelompok, atau kegiatan ekstrakurikuler. 4. Pengajian komunitas. Pengajian ini diadakan oleh komunitas-komunitas muslim dalam skala yang lebih besar. Biasanya pengajian komunitas ini diadakan di ruang terbuka, aula, atau tempat umum lainnya. Selain membahas materi agama, pengajian komunitas juga bisa menjadi forum untuk diskusi sosial, pelayanan masyarakat, atau kegiatan kebersamaan lainnya. 5. Pengajian online. Pengajian online. Dengan perkembangan teknologi, pengajian juga semakin sering diadakan secara online melalui platform seperti YouTube, Zoom, atau aplikasi media sosial lainnya. Pengajian online memungkinkan akses yang lebih mudah bagi individu yang tidak dapat menghadiri pengajian langsung di tempat. Setiap bentuk pengajian memiliki keunikan dan manfaat sendiri dalam mendukung pembelajaran dan pemahaman agama Islam. Dengan berbagai pilihan ini, diharapkan setiap individu dapat menemukan lingkungan pengajian yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Berikut ini adalah contoh infografis dari materi pengajian, yaitu infografis manfaat pengajian rutin. Baiklah, mari kita lanjutkan ke poin kelima. Manfaat pengajian. Tentu inilah beberapa manfaat pengajian rutin yang bisa saya sampaikan. 1. Memperkuat hubungan dengan Allah. Pengajian rutin memungkinkan kita untuk terus-menerus mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap pembacaan Al-Quran dan diskusi agama. Kita meningkatkan kesadaran spiritual kita. 2. Penguatan ilmu agama. Dengan terlibat dalam pengajian rutin, kita terus-menerus memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Islam. Ini membantu kita memperkuat keyakinan dan memperluas pengetahuan agama. 3. Peningkatan kualitas ibadah. Dalam pengajian rutin, kita belajar tentang cara-cara yang benar dalam menjalankan ibadah kita. Ini membantu meningkatkan kualitas dan kehusyukan dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. 4. Membangun komunitas yang kuat. Pengajian rutin menjadi wadah untuk berkumpulnya komunitas muslim melalui interaksi sosial dan pembelajaran bersama. Hubungan antar jamaah akan semakin kuat. 5. Penguatan akhlak dan etika. Dalam pengajian rutin, kita tidak hanya belajar tentang teori agama, tetapi juga tentang praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu kita meningkatkan akhlak dan etika sebagai seorang muslim. 6. Penyaluran emosi dan stres.
Pengajian rutin dapat menjadi bentuk terapi mental bagi banyak orang. Dalam suasana yang penuh dengan ketenangan dan rahmat Allah, kita dapat menyalurkan emosi dan mengurangi stres. Semoga dengan mempraktikkan pengajian rutin, kita semua dapat mencapai manfaat-manfaat tersebut dan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini dan di akhirat nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu tips mengikuti pengajian dengan baik. Mengikuti pengajian dengan baik membutuhkan sikap yang aktif, penuh perhatian dan disiplin. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda memperoleh manfaat maksimal dari pengajian. 1. Konsistensi. Jadwalkan waktu secara rutin untuk menghadiri pengajian. Konsistensi dalam mengikuti pengajian akan membantu Anda memperoleh manfaat yang berkelanjutan dan dari pembelajaran agama. 2. Aktif berpartisipasi. Jangan hanya menjadi pendengar pasif, tetapi ajukan pertanyaan. Bagikan pemikiran Anda dan aktif terlibat dalam diskusi. Berpartisipasi aktif akan membantu Anda untuk lebih memahami materi yang disampaikan dan memperoleh sudut pandang yang beragam. Yang ketiga, yaitu membawa alat tulis. Selalu membawa buku catatan, pensil atau perangkat elektronik untuk mencatat poin-poin penting selama pengajian. Catatan ini akan membantu Anda untuk mereview kembali materi yang telah dipelajari dan memperdalam pemahaman Anda. 4. Menjaga konsentrasi. Hindari gangguan eksternal selama pengajian seperti ponsel atau percakapan yang tidak terkait. Fokuskan perhatian Anda sepenuhnya pada pembicaraan atau pembacaan yang sedang berlangsung. Dengan menerapkan beberapa tips ini, Anda dapat memaksimalkan manfaat dari pengajian dan mengembangkan pemahaman agama yang lebih mendalam, serta keterlibatan yang lebih aktif dalam komunitas muslim. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.